tapi aku melihat apa yang ada di hatimu. Di hati pada tubuh apapun. Kata Allah, aku hanya melihat SIM card. Karena yang tahu aku adalah SIM card yang aku tiupkan pada dirimu. Karena dia, apapun tidak ada yang bisa komunikasi dengan diriku. Apapun tidak ada yang bisa nyambung dengan diriku. Kecuali apa yang dari diriku. Itulah ruh Allah. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Faqa'u lahu sajidin. Sujudlah pada ruh itu. Bukan sujud kepada jasad. Dari sahabat. Karena sujud pada jasad, kau sujudkan tubuhmu walaupun sampai pecah jidatmu. Tidak ada di sisi Allah. Maka kata Syatilah, kan Allah ala syai'a ma'ah, wa huwa al-ana ma'alahikan. Dahulu Allah ada dengan sendirinya, dan sekarang pun dia ada sebagaimana adanya dulu. Dari semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Ruhi, assalamualaikum ya Jasad, assalamualaikum ya Ibrahim, ya Daud, ya Sulaiman, assalamualaikum ya Musa. Assalamualaikum ya nurus samawati wal ardh. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dzat. Bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zilli, bismillahi fi amri, bismillahi. Bismillahi masyaallah la yashruku khairu illallah. Bismillahi masyaallah la yusyriku syu'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma ftah abwabal khair, abwabal barakah, abwabal ni'mah, abwabal quwah, abwabal syirah, abwabal salamah, abwabal sa'adah, abwabal rahmah, abwabal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhill wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abasa itu MDNH dimanapun berada. Selamat malam sahabat Nusantara, sahabat Asia Tenggara, sahabat Australia, sahabat-sahabat Taiwan, Hong Kong, dan juga sahabat Hokkaido Jepang, sahabat dari Kapadosia, Turki, dan juga Jeddah, Riyadh, Taif, dan juga sahabat Eropa semua. Dan seluruh sahabat dimanapun berada, pada malam hari ini alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah kita bisa muwajahah menggunakan teknologi yang ada. Pada malam hari ini sahabat ada satu pertanyaan, maka Abah angkat dalam live ini adalah tentang bab sholat sahabat ya. Bicara sholat adalah sangat luas maknanya. Maka di dalam berbagai kitab ulama ya dalam tentu akan berbeda. Dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab Takrib, dalam kitab Syafinah, dalam kitab fikih lainnya, pembahasan tentang sholat tentu berbeda dengan kitab-kitab tasawuf sahabat. Walaupun secara umum adalah sama. Adalah beda sedikit adalah pembahasan di dalam kitab Sirrul Asrar ya. Bab sholat dalam kitab Sirrul Asrar, dalam kitab Ihya Ulumuddin misalnya tadi semua. Maka pada malam hari ini adalah soalan yang ditanyakan sahabat adalah apa bedanya tentang sholat dan usolli. Apakah usolli itu sama dengan sholat? Tadi semua. Maka disinilah sahabat barangkali Abah menjawab dengan menggunakan beberapa kitab adalah sungguh beda antara sholat dan usolli. Ya, diri kita ada bagian dohir, ada bagian batin. Ya,
Maka di dalam pelaksanaan sholat ada sholat jasad, ada sholat hati, ada sholat jiwa atau ruh, ada sholat yang syir. Tentu saja ada sholat syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Adalah sesuai dengan keberadaan tubuh kita itu sendiri. Karena Allah itu adalah sebagaimana dia sendiri yang menjelaskan, Allah menyebut dirinya Allah, Allahu nurus samawati wal ard, tapi kemudian dia seolah-olah menghilangkan alif pada dirinya menjadi lillahi ma fis samawati wal ard, dan dia sendiri yang menghilangkan lam awalnya menjadi lahu ma fis samawati wal ard, sampailah dia kepada qul huwallahu ahad, sahabat. Maka itu pun menggambarkan kepada kita tentang ada 4 lapis sholat yang sesungguhnya. Nah, apa bedanya dengan usalli? Ya, di dalam Al-Quran Allah banyak menyebutkan akimis sholat, bukan amilus sholat. Akimis sholat adalah akoma yuki, dari kata adalah akoma yukimu ikomatan itu bimana muta'ati, maka sholat itu adalah sesungguhnya adalah berkekekalan. Makanya akimis sholat adalah mendirikan sholat. Nah, sholat siapa yang berdiri ini, sahabat? Apakah sholat yang sudah kita lakukan itu termasuk di dalam kategori akimis sholat? Ataukah kita baru sampai kepada makna oma yakumu kiaman adalah dalam arti adalah mengamalkan sholat. Maka disinilah perbedaan yang sangat jauh antara usolli dan sholat. Maka itulah kenapa mungkin juga ada pertanyaan yang kedua dari sahabat yang lain. Kenapa bahas sholat kami tidak berdampak dari semua? Karena seharusnya yang kalau makna sholat harusnya berdampak pada ketenangan. Karena as-sholat adalah ad-du'a. Karena as-sholat adalah zikir. Maka sesungguhnya sholat adalah doa yang luar biasa, zikir yang luar biasa. Maka itulah Allah sampaikan dalam surat Toha, wa'mur ahlaka bis sholat. Dan perintahkan ahlimu untuk sholat. Nah, ahli di sini pun adalah tergantung. Dalam makna tafsir syariat yang ahli ya keluarga kita. Tetapi secara hakikat yang disebut ahli adalah bagian daripada tubuh kita. Kalau seandainya yang sholat hati, maka ahli kita adalah tangan, mata, adalah telinga, mulut, hidung, maka itulah ahli kita semuanya. Apakah dia ngikut sholat? Semuanya. Maka demikian pula dengan zikir. Maka ada zikir ma'agoflatin, ada zikir ma'ayakdotin, ada zikir ma'ahudurin, ada zikir ma'agwaibatin, sampai pada zikir ma'amusyahadah. Karena zikir adalah sholat. Berarti sholat juga adalah, ada makna adalah sholat dengan jasad tadi semua. Maka sholat yang dilakukan, orang masih kita menyebutnya sholat. Padahal baru pada batasan usolli tadi semua. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, hafidu ala sholawati. Kata sholawat di sini adalah sholat jamak tadi semua. Hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Maka dibagilah karena kita memiliki jasad, kemudian juga kita hati dan jiwa. Ada sholat maktubah untuk jasad. Ada hafidu ala sholawat. Yang kedua sholatul wusta. Adalah sholat yang di tengah-tengah, di dada. Bukan atas dada, bukan di bawah dada, bukan di kanan dada, bukan di kiri dada, tetapi adalah dia di tengah-tengah dada. Nah, disinilah kita nanti bedakan antara mana yang disebut usolli dan mana yang disebut dengan sholat. Maka usolli, maka yang kita lakukan adalah 5 waktu yang disebut sholat maktubah, adalah sholat yang ditentukan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Itulah sholat maktubah. Sesungguhnya adalah. Nah, bagaimana fungsinya sholat maktubah kepada kita? Di mana fungsinya sholatul wusta pada kita? Dan sholat mana yang tersambung dengan Allah? Karena kata Nabi, la sholata illa bihuduril qalbi. Tidak ada sholat kecuali yang hadirnya hati. Maka nanti dalam makna yang lebih dalam, sahabat, sholat itu adalah lebih sempurna. Adalah kalau seluruh anggota tubuh sudah sholat. Maka dalam zikir, kenapa dalam zikir ada yang disebut zikir puluh jasad? Zikir puluh jasad pada saat adalah bulu, kulit, daging, tulang, darah, sumsum, urat, semua ikut sholat. Maka tadi bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi, bismillahi fi adli. Seluruh bagian tubuh adalah ikut melaksanakan sholat. Itulah sholat. Maka masjidnya, kiblatnya pun dibagi. Ada kiblat jasad, ada Ka'bah.
untuk mengarahkan ke arah Ka'bah. Tetapi ada kiblat hati, ya adalah ada kiblat jiwa, ya ada kiblat Allah. Nah, kiblat sebenarnya kiblat adalah Allah, itulah kiblat yang sebenarnya kiblat, sahabat. Maka di dalam Al-Quran, sesungguhnya perintah sholat itu bukan datang pada Nabi Muhammad. Sudah ada perintah datang sholat pada Nabi Musa, sesungguhnya. Dalam Al-Quran, innani anallah, kata Allah. Sesungguhnya aku ini Allah, kata Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salat li dzikri. Nabi Musa sudah diperintahkan. Tetapi di sini Allah mengatakan adalah sholat itu datang perintah setelah innani anallah. Nah, berarti yang sholat itu siapa sesungguhnya? Di sinilah dibedakan usolli. Usolli adalah sholat jasad, yang sholat kamu. Tetapi pada saat sholat itu sudah bukan jasad, sudah jiwa, sudah ruh, maka yang sholat bukan dirimu lagi. Jadi usolli itu sholatnya jasad, tetapi sholat ada yang sholat Allah. Makanya dalam surat Yasin, Pak Budni wa aqimis salat li dzikri. Tadi semua. Wa anni buduni hada siratil mustaqim. Aku menyembah diriku. Nah, itulah sholat. Jadi Allah lah yang berdiri. Maka Nabi Muhammad pada saat sholat ditegur oleh Allah, ya Muhammad, ana rabbaka usalli. Ya Muhammad, akulah yang sholat. Ya, sama dengan waktu Nabi Muhammad perang Badar. Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Siapa yang melempar pasir itu ya Muhammad? Sama. Siapa yang sholat itu Muhammad? Maka kata Allah, ya Muhammad, ana rabbaka usalli. Akulah Tuhanmu yang sholat. Nah, di sini Allah tidak menyebut ana Allah yang sholat, tapi rabbaka. Nah, disinilah kita harus paham bedakan Allah, makna Tuhan, dan makna Allah tadi semua. Ya. Maka itulah kenapa dikaitkan adalah pada saat Allah menciptakan kita, banyak Allah menyebutkan dirinya Rob dari semua. Kata-kata Rob, maka alhamdulillahi Rabbil alamin. Rob adalah yang menciptakan, memelihara, mengatur. Maka Tuhan berkata, wa anna, apa namanya, kata Allah, apa namanya, dalam Quran itu, kata Allah, akulah, apa namanya, yang meliputi dirimu. Anna rabbaka, tadi. Ahatu binnas. Anna, apa namanya, akulah yang meliputi dirimu dari semua. Maka perjalanan manusia menuju Allah itu di penghujungnya Allah. Maka wa ana ila rabbikal muntaha. Akulah penghujung sholatmu itu. Maka itulah yang disebut sholat, sahabat. Maka yang disebut sholat itulah perintahnya akim. Akim. Kenapa bimana muta'adi bukan bimana lazim? Kalau sholatnya yang kita laksanakan maktubah adalah oma yakumu kiaman, itu bimana lazim. Artinya adalah yang melaksanakan si tubuh. Maka itulah kenapa waktu dalam sholat tak ada hadir hati. Terkadang kita lagi sholat melamun kemana-mana. Maka tentu sholatnya tidak akan berdampak. Padahal sholat yang sholat bukan usolli. Maka Allah katakan wa'mur ahlaka bis sholat. Bukan wa'mur ahlaka, bukan nyuruh usolli. Sesungguhnya. Maka disitulah kita harus ngerti bedakan fardu dan wajib. Maka kenapa niatnya usolli fardu, bukan usolli wajib. Nah itu. Padahal sholat itu dari kata akimis sholat sebenarnya wajib. Berdiri tegak itulah, maka dibagilah sholat maktubah, sholatul wusta, sholatul daim. Nah inilah. Maka orang yang sudah sholat sebetulnya tidak akan pernah merasa sholat, sahabat. Disinilah yang sering dikatakan orang ma'rifat itu tidak sholat. Tidak akan merasa sholat. Karena orang ma'rifat itu sudah betul-betul lebur pada sholatnya Allah, pada af'alnya Allah. Maka dipahami, makanya kita betul-betul untuk menyembah Allah itu adalah untuk beribadah. Karena kata Allah, wa anni buduni hada siratil mustaqim. Sesungguhnya akulah yang menyembah diriku. Itulah jalan yang lurus dari semua. Kenapa harus Allah yang sholat? Karena iblis sudah berikrar kepada kita. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlasin. Maka disinilah hanya orang yang ikhlas, kata Allah, yang bisa sholat. Hanya orang yang khusyuk yang bisa sholat. Siapa orang yang ikhlas itu? Orang yang sudah mukhlas. Orang yang mukhlas itu tidak akan merasa sholat. Karena dia sudah mengenal Tuhannya. Dia sudah lebur pada Tuhannya, sahabat. Sehingga disitulah maksud orang ma'rifat tidak sholat itu ada bukan tidak sholat. Tidak akan pernah merasa sholat. Dia itu.
Maka itulah sahabat. Karena pada saat dia sholat, mengaku sholat, nah disinilah yang Syaikhullah ingatkan kepada kita, la tatlub iwadon, la tatlub ibadon ala amalin lastalahu fa'ilan. Janganlah kau meminta gaji, kau minta pahala, balasan dari amal yang bukan kamu pelakunya. Nah, di dalam sholat itu bukan kita lagi pelakunya. Dalam usolli kita pelakunya. Kan tadi jangan aneh, begitu usolli fardul maghrib, begitu takbir, karena segat mubalaghahnya Allahu Akbar. Allahnya belum akbar, yang akbar itu tukang kredit, waktu ngangkat tangan akbar. Maka kredit bank muncul, mertua muncul, bini muncul, utang muncul. Itulah karena Allah adalah belum akbar. Padahal kenapa bisa demikian? Karena usolli tidak kau tutup, tidak mengihram dirimu. Tetapi sholat engkau sudah ihram dirimu. Itulah la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Itulah yang awalnya Nabi Muhammad ditegur oleh Allah. Ya Muhammad, anna rabbaka usalli. Akulah yang sholat. Ya. Nah inilah pahami ya sahabat. Maka sholat itu sudah diperintahkan jauh sebelum Nabi Muhammad sebetulnya. Sebelum jauh, makanya tadi. Bagaimana Nabi Muhammad sholat pun, sallu kama ra'aitumuni usalli, ini yang menjadi persoalan. Tadi semua. Bagaimana? Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku. Tadi sinilah yang tidak ditemukan satu dalil pun, sahabat. Tadi semua. Bagaimana Nabi itu sholat? Bahkan Abah menemukan satu kitab, Hakikatul Insan, tulisan adalah ulama, adalah ma'rifat, adalah Kelantan, yang mana beliau mencari sholat 30 tahun mencari sholat. Tidak ketemu dengan sholat. Tapi dia dimanapun dia pergi bertemu dengan usolli. Tapi tidak dengan sholat. Maka jangan aneh kalau sholat. Allahu Akbar yang di sini. Ada dalam bahasa fikih ada uduna ini, ada mankiba ini, ada sampai telinga, ada sampai sini. Tadi naruh tangan, ada yang di atas udel, ada yang di bawah udel, ada yang di udel, ada yang ngegantung, ada yang di kiri. Itulah usolli. Dari semua. Jadi sahabatku Mas Amir yang dimaksud tadi pertanyaannya, apa bah beda usolli dengan sholat? Oh jauh. Usolli perbuatanmu. Tapi kalau sholat, apal Allah. Tuh. Maka orang yang sudah sholat, itulah kenapa makna sholat. Akimi sholat itu dari kata akoma yukimu ikomatan. Di mana mutahadi. Selamanya sholat. Itu yang dimaksud sahabat. Ya. Maka kita mungkin malam hari ini kita akan kebaca satu kitab saja dari Silul Asrar. Nanti kita akan baca hujahnya bahwa sesungguhnya bedakan. Maka sholat yang sholat akan menimbulkan kebahagiaan. Karena sholat itu dzikir. As-sholat dalam kitab Fathul Mu'in, as-sholat ad-du'a. Berarti kalau begitu, maka kenapa di dalam sholat itu sebetulnya sudah komplit. Pertama dari takbiratul ihram. Takbir itu semua mengangkat. Dari semua. Ini isyarah sebetulnya. Dua tangan di antara kepalamu itu adalah gambar tasjid lapad Allah. Dan tasjid lapad Muhammad sebenarnya. Kalau kamu ngerti. Allahu, makanya tadi. Ada muqaranah urfiyah tu ziyah bastiyah Allahu Akbar. Maka tidak akan ada ngelamun ke kiri, ke kanan, ke depan, ke atas, ke belakang, dagangan, semua, apalagi hutang. Berarti kalau begitu, yang kau tuhankan adalah pada saat kau berasa Allahu Akbar, yang kau bayangkan warung, yang kau ilahkan warung. Yang kau bayangkan mertua, yang kau ilahkan mertua. Yang kau bayangkan anak, yang kau ilahkan adalah anak. Disinilah. Maka kenapa beda antara usolli dan sholat, sahabat? Karena sholat adalah bukan perbuatan dirimu lagi. Tapi sholat adalah perbuatan Rasulullah. Maka yang bicara at-tahiyat itu bukan mulut si Adam sebetulnya. Tapi adalah mulut Rasulullah yang ada pada diri si Adam. Ruhmu itu, jiwamu itu. Sesungguhnya harus dipahami. Maka kenapa sebelum sholat, sahabat? Di dalam sholat hakikat diperintahkan untuk melepaskan ayan khorajiyah, cangkang si Adam ini. Karena kalau seandainya yang sholat si Adam, tadi kata Nabi, la sholata illa bihuduril qalbi. Nggak ada sholat yang hadirnya hati. Bahkan la tasyihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Nggak sah sholatnya. Tadi, maka jangan aneh, sholatnya tidak berdampak. Padahal dalam sholat itu ada ketenangan. Dalam sholat itu ada rizki yang besar. Sampai kata, la narzuka rizki. Aku tidak menyuruh rizki. Karena rizki itu wal akibatul taqwa. Karena rizki itu akibat daripada takwa. Sementara sholat, sodnya adalah syidik. Setelah syidik, nah bagaimana syidik itu? Melepaskan pengakuan.
Karena mana'aka antadaiya adalah malai salil mahlukin mimma lil mahlukin apa yubihu laka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Apa boleh kita mengklaim milik orang lain menjadi milik kita, dan apa yubihu laka antadaiya wasfahu wa huwa, apalagi kita mengklaim milik Allah. Maka rasakan ada 7 sifat ma'ani adalah pada diri kita, kembalikan sebelum kita berdiri. A'yan Khoraziyah, si Adam itu adalah harus berdiri di tempat sujud. La hayyun, la ilmu, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqqi ilallah. Barulah Allahu Akbar. Akbarlah Allah itu. Benarlah segat mubalaghah Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar, tidak ada lagi yang lain. Hilanglah semuanya sesungguhnya. Bahkan kalau di keluarga saya sudah diajarkan tangan ini mengangkat sendiri. Allah. Maka dulu apalagi di keluarga mertua saya, anaknya tuh dilatih suruh tangannya di meja. Dia tidak akan mengangkat tangan sebelum tangan ini mengangkat sendiri. Sahabat. Nah disinilah yang harus kita pahami. Jangan selalu mengatakan sesuatu yang kalian tidak pahami itu tidak ada. Karena masalahnya adalah kalian sendiri akan menerima akibatnya. Tidak bahagia. Karena sholat itu adalah betul-betul mendapatkan darajat berupa surga. Ketenangan pada badan. Rizki pada badan. Itulah kata Allah. Wal akibatul taqwa. Tapi sholatnya adalah sidik, lamnya latipun. Tadi semua. Taknya adalah takwa. Jadi betul-betul sholat itu adalah betul-betul adalah setelah telanjang kita akan menghasilkan takwa tadi semua. Takwa bukan hanya menjalankan yang diperintah, menjauhi yang dilarang, tapi kamu mengerti siapa yang menjalankan, siapa yang menjauhi larangan itu. Nah inilah bedanya antara sholat dan usolli. Maka itulah Allah peringatkan adalah kata Allah adalah wala taqrabus sholat, la taqrabus sholat wa antum sukar. Jangan kau dekati sholat kalau kamu mabuk. Karena itu sebetulnya kalau ditafsirkan dalam mabuk itu kalau seandainya kita menggunakan badan. Maka pada saat kita sholat maktubah, maka pikiran kita akan mabuk tadi semua. Sehingga tidak sadar sebenarnya pada saat kita angkat tangan itu sebenarnya kita ini sedang berkomunikasi dengan Allah dan kita menyerah. Kita serahkan segala urusan pada Allah semuanya. Artinya pada saat kau angkat tangan, Allah yang turun tangan sebenarnya. Maka tadi sebenarnya itulah kenapa yang harus dipahami ya. Nah, jadi itu ya Mas Umar yang berkaitan dengan sholat dan usolli. Maka kenapa kata Allah innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis sholat, dirikanlah sholat untuk mengingatku tadi semua. Nah, siapa yang mengingat Allah? Makanya yang mengingat Allah hanya Allah. Yang bisa melihat Allah hanya Allah. Yang bisa menyembah Allah hanya Allah. Maka itulah Nabi Muhammad ditegur. Ya Muhammad, anna rabbaka usalli. Nah, pada saat Nabi Muhammad zikir, ya Muhammad, la yadkurullah ilallah. Tidak ada yang bisa ingat Allah kecuali Allah. Nah, disinilah maka ada bahasa orang makrifat itu tidak akan merasa. Kenapa disebut tidak merasa sholat? Karena dia tidak akan menyia-nyiakan. Dia menyaksikan af'al Allah pada tubuhnya. Nah, sebenarnya yang disebut syariat itu adalah tubuhmu. Maka kata Abah, kalau sholat yang kita lakukan, sholat yang seperti kita lakukan, itu hanya itu, maka kita akan mengkafirkan banyak orang yang tidak sholatnya begitu. Nah ini harus dipahami juga. Kalau menurut Abah, selama kita aqoma yukimu iqomatan, kita nyambung dengan Allah hati, karena nanti Tuan Syekh Abdul Qadir membahas, sebenar-benarnya yang diminta oleh Allah bukan gerakan tubuhmu. Bahkan Allah dalam sebuah ayat mengatakan, aku tidak melihat gerakan tubuhmu. Aku nggak melihat warna kulitmu. Aku nggak melihat sukumu. Aku nggak melihat apapun. Tapi yang kulihat apa yang ada dalam dadamu itu. Berarti kalau begitu, maka Tuhan Syekh Abdul Qadir menjelaskan, sesungguhnya sholat yang sebenarnya sholat ada pada hatimu itu. Bahkan tadi tidak sedikit sekarang orang sholat malah mendapatkan siksa kubur. Karena siksa kubur, neraka, itu adalah untuk akan dialami oleh jasadmu. Maka apalah ya'lamu idza busyira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Inilah siksa kubur itu ada pada dadamu. Tadi sempitan dadamu itulah siksa kubur yang bisa kamu terima hari ini. Nah, mari kita lihat sedikit adalah penjelasan ulama kepada kita sebagai bahan tadi semua. Dikatakan adalah fa amma sholatu syariat adalah faqad ulimat biqauli ta'ala hafidu ala sholawati wa sholatil wusta.
Ini adalah sholat tubuh tadi semua. Tapi yang harus dipahami pada saat tubuh bergerak, harus kamu pahami sebenarnya hatilah yang menyuruh sholat. Bahkan disitulah kenapa dalam niat takbiratul ihram ada qasad. Siapa yang niat? Apakah yang niat itu badan dulu atau hati? Sebelum badan ini bergerak, hati dulu yang niat sebetulnya. Sebelum hati niat, ruh yang niat. Sebelum ruh niat, Allah lah yang niat sebetulnya. Jadi pada saat wayang itu melaksanakan sholat, sebetulnya yang niat itu dalang dulu sebelum kamu. Makanya itulah kenapa disebut ada qasad. Siapa yang niat? Itulah kenapa Imam Maliki yang sangat hakikat beliau itu tidak memasukkan niat ke dalam rukun sholat. Beda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memasukkan niat ke dalam rukun sholat. Kata Imam Maliki, siapa yang niat? Sebelum aku niat, sebelum dalang itu, sebelum wayang niat, dalang dulu yang niat. Maka disitulah ada qasad, ada ta'arud. Nah, Imam Maliki berkata, apa yang harus aku bawa dalam sholat? Bukan jasadku. Tadi semua. Karena Allah tidak akan melihat jasadku. Tapi Allah akan melihat hatiku. Tadi semua. Maka itulah beliau adalah Imam Maliki itulah imam yang sangat hakikat. Tadi semua. Sebelumnya Imam Hanafi lebih hakikat lagi. Imam Maliki adalah lebih hakikat daripada Imam Syafi'i. Maka beliau tidak memasukkan niat ke dalam rukun sholat. Beliau. Tadi semua. Maka itulah kenapa di dalam rezeki pun Imam Maliki itu tajrid. Tapi Imam Syafi'i itu adalah asbab dari semua. Ya. Boleh dipakai dua-duanya sebenarnya dari semua. Ya. Jadi kita ini harus mengerti di mana kita batasannya. Maka Imam Maliki juga. Maka dalam sholat Imam Maliki adalah dikisahkan naruh tangan itu adalah satu di tengah di pusar, kedua ngegantung beliau. Ya. Kalau Imam Hanafi di bawah pusar. Kalau Imam Syafi'i yang kaul kodimnya adalah di atas pusar, kaul jadidnya adalah di atas kolbu dari semua. Ya. Itu adalah menempatkan tangan. Nah itulah kamu bisa bayangkan kan. Bagaimana para imam itu sholat saja. Yang satu tidak pakai Fatihah. Yang satu Fatihah nggak pakai Bismillah. Yang satu Fatihah pakai Bismillah. Imam Hambali pakai Fatihah, pakai Bismillah, tapi pelan. Ini semua. Ya. Jadi marilah kita mengerti tentang Shollu kama ra'aitumuni usolli. Benar-benar tidak ada yang bisa menyaksikan. Inilah maka sebetulnya seorang ulama di Malaka. 30 tahun dia mencari dari Samudra Pasai sampai dari ujung ke ujung. Kata dia, saya tidak menemukan sholat yang saya temukan usolli. Maka saya lihat di satu pondok, di satu majelis, kakinya ada yang ngejagang, ada yang rapat, tangannya ada yang di bawah, ada yang ke atas, tangannya ada yang ngegoeng. Nah gitu. Maka kata dia, saya tidak menemukan sholat sampai saya ketemu dengan Rasulullah. Nah disinilah yang kalian anggap Rasulullahnya sudah tidak ada, masalahnya kan di situ susahnya. Maka di dalam ini harus dipahami. Nah, sebenarnya di dalam sholat maktubah itu ada, dalam sholat syariat itu ada hakikat. Maka pada saat kamu berdiri menyerah ini, itibarnya adalah engkau betul-betul menyerahkan. Sesungguhnya adalah la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun. Barulah Allah itu akbar setelah engkau kembalikan. Karena kata Allah, kata Syaitanillah tadi, mana aka antadaiya waspahu, mana aka antadiya malaisa mimmalil mahlukin, apa yubihu laka antadaiya wa huwa rabbul alamin. Apa boleh? Kita tidak boleh. Maka pada saat kita sholat itu, maka harus bersamaan pertama syahadat. Tuh. Maka syahadat itu hanya akan bisa kamu lakukan setelah kamu serahkan a'yan khorajiahnya, cangkangnya. Maka sebenarnya adamnya, kopikonya kamu lepas, la hayyun, la ilmun, maka berdirilah Rasulullah. Siapa yang berdiri? Ya ruh. Itulah kalau sholat. Kalau tadi yang sholat si Adam ada usolli, maka usolli pada maghrib, usolli pada isya, usolli pada subuh. Udah ngelamun aja, udah isinya. Dari semua. Ya. Tetapi yang disebut sholat itu adalah bukan lagi usolli dari sesungguhnya. Itulah yang dilakukan Imam Maliki. Dari qasad, ta'arud. Ta'arud itu adalah yang wajib dibawa kata Imam Maliki adalah ruh, bukan jasad. Tadi. Barulah ta'yin, barulah ihram. Setelah ihram lah melepaskan la hayyun, la ilmun, la sami'un, barulah hilang si Adam, yang berdiri adalah si gula. Hilang si kopiko, yang berdiri adalah si gula dan si manis. Gula dan manis adalah esa. Maka yang berdiri sholat sekarang adalah gula. Diri dohi. Itulah kata Allah. Ya Muhammad, anna rabbaka usalli. Ya Muhammad, akulah atau ruhmulah yang sholat itu. Gitu loh tadi semua. Ruhmulah yang sholat itu.
Maka sekarang yang berdiri sholat adalah si gula. Maka berkatalah si gula itu at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah. Maka dijawab oleh si manis. Ya si manis ya dia, si gula ya dia. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Nah si manis karena tanpa si gula dia nggak ada. Maka dia berkata assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Engkau lah pembawa rahmat dan keberkahan. Karena aku manis, tanpa engkau tak ada yang bisa memanfaatkan aku. Aku asin, tanpa engkau wahai garam, maka nyatalah diriku tadi. Maka berkatalah si gula tadi, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah. Dijawab oleh si manis, assalamu alaika ayyuhan nabi. Semoga keselamatan kepadamu wahai gula, kata si manis tadi semua. Assalamu alaina, maka si gula sekarang menjawab Muhammad itu yang sholat. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholat. Dia bawa adamnya, si sugus, si kopiko itu dibawa kebahagiaan. Maka tadi sebenarnya Adam itu dibawa sholat, menerima sholat, menyaksikan sholat. Yang sholat adalah Rasulullah. Yang disembah Allah. Allah dan Rasulullah adalah mubtada dan khobar mubtada. Tadi semua. Manis dan gula. Maka berkatalah tadi si gula. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah. Dijawab oleh si manis. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Dijawab lagi oleh si gula. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian bersahadatlah. Asyhadu alla ilaha, kata si gula. Aku bersaksi. Tiada yang nyata pada diriku kecuali engkau wahai manis. Si manis menjawab. Assalamu alaina wa ala ibadillahi. Apa namanya? Asyhadu alla ilaha illallah, kata si gula. Dijawab oleh si manis. Wa asyhadu anna, sesungguhnya engkau adalah wahai gula Muhammad utusanku. Ya. Jadi yang mengatakan Allah itu dalam syahadat itu Muhammad. Tidak ada Allah sebelum adanya Muhammad. Tuh. Yang menyebutkan Allah itu Muhammad. Yang menyebutkan manis itu si gula. Tuh, ingat itu. Ini yang disebut sholat, Mas Umar. Kalau nggak begitu berarti usolli. Yang sholat kamu. Makanya tadi. Makanya akhirnya begitu habis sholat ya tadi. Karena yang sholat kamu. Maka saya ingatkan tadi. La tatlub iwadon. Apa ala amalin lastalahu fa'ilan. Janganlah engkau minta gaji. Minta pahala dari perbuatan yang bukan perbuatanmu. Itulah yang terjadi hari ini. Ya. Jadi beda antara usolli dan sholat. Maka kenapa setelah sholat itu harusnya assalamualaikum. Tadi assalamualaikum ya zat ke kanan. Assalamualaikum ya sifat ke kiri. Kenapa ke kanan itu rukun? Karena kepada Allah lah kita kembali. Tapi kepada Rasulullah ke kiri adalah sunnah. Maka tadi ke kiri itu sunnah. Ke kanan itu wajib dari semua. Tadi assalamualaikum. Ya zatu al-haq. Ya sifatu al-haq. Ya. Maka seharusnya assalamualaikum warahmatullah, maka distimbulah keselamatan pada dirimu, keberkahan pada orang sekitarmu, dan juga adalah rahmat kasih sayang pada orang-orang. Maka tadi orang yang sudah sholat itu pasti penyayang. Rezekinya banyak, pasti penyayang, pemaaf, pengasih. Ini tadi kalau baru usolli kadang-kadang pendendam, pendengki, pendengkur, tadi semua. Nah, itulah tadi. Bahkan jangankan buat orang lain, buat dirinya juga sholatnya tidak berdampak tadi semua. Ya, maka di sini Pak Umar ya tadi, maka harus bedakan mana yang disebut dengan sholat maktubah, mana sholatul wusta, sholatul daim seharusnya. Mana sholatnya jasad. Pada saat tubuh ini adalah jadi makmum, maka harusnya hati jadi imam. Pada saat hati jadi makmum, jiwalah yang jadi imam. Pada saat jiwa jadi makmum, Allah lah yang jadi imam. Itulah Nabi Muhammad maksud ditegur, ya Muhammad, ana rabbaka usalli. Ya. Maka itulah kenapa sholat as-sholat mi'rajul mu'minin tuh. Paslah tadi semua. Sholat itu mi'rajnya dua mukmin. Nah, mukmin yang pertama mana? Itu si ruhmu itu. Maka Nabi berkata, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min zaril fana ila daril baqo. Si al-mu'min itu tadi ruh kita. Maka ruh kita tidak akan mati. Kita ini tidak akan mati. Maka mati ini adalah hoak. Mati itu nggak ada, yang ada pergantian casing. Karena yang sebenarnya diri kita adalah tadi al-mu'min yang ditiup kepada sawwa itu nafahtu fihi mirruhi itu. Si ruh Allah, kata Allah mirruhi ruhku. Maka ruhku menyembah diriku. Maka di situ wa'ani buduni ada siratil aku menyembah diriku. Paham itu? Jadi yang menyembah Allah itu Allah.
Mana ada Alan bisa nyembah Allah? Mana ada Somad bisa nyembah Allah? Tadi kalau udah Somad nyembah Allah digenir sama Allah. Tadi semua berarti lu wujud, Allah wujud. Nah inilah ngaco hari ini. Maka sholatnya tidak berdampak. Ungkad-ungkad dan jalan terus, berantem di masjid jalan terus, berebut propak tadi semua. Karena sebetulnya bukan sholat, baru usoli tadi semua. Baru aja Allahu Akbar, bray tagihan kanan, bray listrik belum dibayar, bray mertua minta jatah, bray. Inilah yang terjadi. Makanya yang Abah ingin ajak itu mari, karena sebenarnya sholat itu betul-betul as-sholat mi'rajul mu'minin tadi semua. Mace, ngalamun tes setuju. Setuju belut ngaing. Tadi semua. Ini yang terjadi hari ini. Tadi makanya kenapa sebenarnya di dalam habis cacar dari kita tuduhan nih segitu. Jika nanti sehari nggak capek gitu nih kalau tadi sama tadi. Jamal kemana Jamal? Hah? Oh iya, tadi semua. Nah itu makanya tadi Allah mengatakan surat Yasin wa anni buduni hada sirat. Akulah yang menyebab, itulah jalan yang lurus. Karena kalau seandainya bukan Allah yang sholat, maaf. Ini juga orang suka salah, Allah masa Allah sholat kan gitu. Kan kenyataannya begitu tadi. Kalau Somad yang sholat, habis sama iblis. Kan iblis sudah berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzaina lahum fil ard wala ugbianahum ajmain illa ibadaka minhum al-mulasin. Tadi semua. Tadi ya Tuhanku, karena engkau sudah sesatkan aku, maka aku akan buat semua manusia itu sesat. Maka tadi bagaimana iblis yang dikasih izin oleh Allah, dikasih kekuatan untuk menggoda kita. Kita ibadahnya maka diri kita, coba ayo. Iblis pintar si Rahwana itu pakai dalam kekuatannya. Si Arjuna sholat, yang sholat dirinya. Coba. Maka Allah berkata, qala rabbi bima, itu ucapan siapa itu? Iblis. Qala rabbi bima agwaitani. Ya Tuhanku, karena engkau sesatkan aku. La uzaina, maka aku akan buat manusia ini terjebak dengan dunia ini. La uzaina itu kalau bahasa tafsir dari kata tazin. Aku buat dunia ini lebih indah. Maka kenapa manusia itu pagi-pagi pulang malam, pagi-pagi leheng benang deh. Si ibu nanti ibu nih pasar buka pagi tutup sore, buka pagi tutup sore. Tadi kira-kira kayak siapa Abah yang diam? Abah mah datang BMW tinggal gini. Imagine being able to build an app with your name on it, just by thinking about it. Meet Base 44, a complete AI creation platform. Describe what you want, and watch it take shape. You can plan, customize, and expand in any direction. From tools built for one, to platforms ready for many. From passion projects to enterprise-grade systems. Everything is built in and ready to launch. It's a new world of creation, where you can go as far as your imagination takes you. Can you imagine it? Let's make your dream a reality, right now. My moderate to severe ulcerative colitis symptoms kept me out of the picture. Now, I have Skyrizi. Keeping my plans, I'm feeling free. Control of my UC means everything to me. Control is everything to me. Now, I'm back in the picture. Skyrizi is proven to help deliver relief, repair, and remission. Feel significant symptom relief as early as 4 weeks, including fewer bowel movements and less bleeding. Skyrizi is proven to help visibly repair colon lining damage at 12 weeks and 1 year. Plus, Skyrizi helps people achieve lasting remission. Don't use if allergic. Serious allergic reactions, increased infections, or lower ability to fight them may occur. Before treatment, get checked for infections and TB. Tell your doctor about any flu-like symptoms or vaccines. Liver problems leading to hospitalization may occur when treated for Crohn's or UC. Take control of your UC with Skyrizi. Control is everything to me. Ask
Ask your doctor about the #1 prescribed biologic in Crohn's and UC combined. Tadi sholat lain usoli tadi semua. Tapi jangan dikira usoli juga perlu tadi semua. Buat apa? Menyaksikan fi'il Allah. Maka yang pertama takbir tasjidnya, berdiri alifnya, ruku lam awal, sujud lam duduk hu. Berarti lagi sholat itu mim ha mim dal, Muhammad lagi menulis lafaz Allah. Si gula mim ha mim dal itu kan gula, Muhammad sedang menulis lafaz manis, si manis menulis lafaz itu. Jadi sebetulnya sholat itu saling memuji, saling menyaksikan antara gula dan antara Allah dan Rasulullah. Mana si Adamnya? Pan udah dilepaskan tadi. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqillallah. Bari menang bari udud deh ya. Tadi semua. Ya, sholat ya. Maka bedakan antara sholat dan usol lolobana. Maka karek usol ngen ngarasa udah sol tadi. Beda antara. Makanya di dalam Al-Quran juga innama ya'muru masajidallah itu masdarnya itu kepada dada. Innama ya'muru itu masdarnya imaroh. Di sini masjidnya. Bukan nggak ada di Quran innama yu'amiru. Yu'amiru takmir berarti masjidnya di sono. Itu juga boleh. Tapi bereskan dulu di sini. Kalau sini nggak beres, di masjid itu berantem. Masalahnya. Kalau di masjid ini belum beres, di masjid sono berebut keropak, berebut itulah masalah. Maka itulah kenapa harusnya yang harus bereskan dalam masjid pada diri dulu. Maka itulah sampai Nabi bersabda adalah la tasyihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. La sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat yang tidak hadirnya hati. Karena Allah akan melihat hati. Walaupun gerakanmu tadi semua. Tapi kalau seandainya benar sholat syariatnya juga, muqaronahnya benar, urfiyatu ziyabastianya. Allahu di mana letak hu? Allahu akbar. Berarti akbar itu setelah telanjang. Itulah kenapa sholat itu sahnya pakai suratul Fatihah. Karena di dalam suratul Fatihah ada alhamdu. Alhamdu itu 5 huruf. Sama dengan tubuh kita sebetulnya. 5 bagian. Alhamdu. Kalau sudah menggunakan alhamdu, alif lam istighraq seluruh. Kalau masih itu kafir berarti belum itulah. Tadi. Alhamdu itu pujilah seluruh milik Allah. Itu akel milik Allah lain. Cina milik Allah bukan tuh. Yahudi. Ngapain ngurusin agamanya? Dia lakum dinukum. Tapi kita lihat Allah. Kita harus belajar menyaksikan Allah. Menyaksikan Allah dalam segala yang. Maka tadi. Belum bisa orang itu sholat sebelum tadi. Maka itulah yang diajarkan Imam Maliki sebetulnya. Dari awal. Nah inilah juga yang menjadikan perdebatan Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i keluar dari mazhabnya. Bikin mazhab sendiri tuh. Ente saja ulah bikin keluar di mazhab abah ke. Kayak si Ari keluar. Saya bikin mazhab sendiri. Nah itulah. Ya. Jadi kalau tadi yuk kita aja dulu kitab surah Asrornya tadi semua. Karena dikatakan adalah fa'amma sholatus syariati faqad alimatu biqauli ta'ala hafidu ala sholawat wa sholatil wusta. Wal muradu minan sholatus syariat arkanul jawahiri dhahir adalah biharakatil jismaniyati fi minal qiyami berdiri wa qiraati bacaan wa ruku'i ruku wa sujudi sujud wa qu'udi wa sauti wal abdi. Jadi tadi. Jadi tujuan sholat itu tadi. Tasjidnya, alifnya, lam awalnya, sujud lam akhirnya, duduk hu-nya. Rasakan itu. Maka Muhammad sedang menulis lafaz Allah. Maka mim, ha, mim, dal yang digerakkan untuk membuat tasjid lafaz Allah. Alifnya, rukunya, sujudnya.
Maka dalam sholat itu syaratnya syahadat. Tuh. Makanya tadi bagaimana cara syahadat? Yang disebut sholat itu adalah kalau sudah bersahadat. Ada nggak sholat sebelum bersahadat? Nggak ada. Maka bagaimana cara bersahadat? Lepaskan diri si Adam. Maka yang ada pada dirimu hanya ruh dan hidupmu. Allah dan Muhammad. Maka kau saksikan Allah dan Muhammad pada dirimu. Bukan lagi si Adam yang sholat. Itulah berarti syahadat itu menyaksikan Allah dan Muhammad tadi. Lenyap aku ke dalam kosong, Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku, hilanglah aku, lenyaplah aku, Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Tuh. Yang sholat hanya Allah dan Muhammad, si manis dan gul. Mana si kopi kok? Udah hilang, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mawjudun bihaqi ilallah. Tuh. Berarti yang sholat itu sekarang adalah tadi zat dan sifat. Si sifat, siapa sifat? Gula. Siapa zat? Manis. Siapa sifat? Muhammad. Siapa zat? Manis. Allah. Tuh. Berarti syahadat itu baru bisa sholat. Tanpa syahadat tak ada yang sholat, karena sholat itu tadi, maka paling-paling tadi baru usoli. Tadi makanya abis usoli, ya Allah, ubah sing rezeki ulah saeutik, umur panjang ulah pendek. Tadi, ulah maka dipaehkeun can kawin deui. Itu adalah doa usoli. Ramekeun toko, jangan sepi, kata si Teteh tadi. Kata si Akang, biar si Teteh sabar, saya mau kawin lagi. Wah, ini orang. Itu baru usoli. Tolong ya, jangan paham, jangan campur adukan. Sholat dan usoli, beda. Karena sholat itu yang berdiri itu si sifat kepada zat. Tadi semua. Sementara sifat dan zat asa. Kadia asa, kadia asa. Maka lagi sholat itu pijit. Tuh. Lepaskan pengakuan. Maka disitulah yang sholat itu. Maka dikatakan, ya Muhammad, anna robbaka usol. Akulah yang sholat. Maksudnya siruh yang sholat tadi. Maka cocok waktu dia mengatakan at-tahiyat. Jempolnya gini tukan-tukan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ini juga asyhadu alla ilaha illallah. Muhammadar Rasulullah ganti ini. Enggak. Ya dia Allah dan dia Muhammad. Itu. Ngerti nggak? Masalah besok at-tahiyatul mubarakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk asyhadu an la ilaha illallah. Makanya ada suara gini-gini. Ya karena dia tuh ngerti. Oh Allah Muhammad, oh Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Ya Allah tadi. Ya Muhammad. Ya nggak bisa dipisah nggak Allah dan Muhammad? Nggak bisa dipisah. Itulah sholat. Makanya akimis itulah. Aqoma yuqimu iqomatan. Kenapa bimana muta'addi? Bukan bimana lazim. Tapi kalau koma yakumu kiaman, itulah yang terjadi. Baru usoli. Maka niatnya usoli fardu. Kalau yang sudah wajib, usoli wajib. Tapi kalau udah wajib, nggak usah ngomong. Karena dia tidak akan pernah merasa sholat. Tapi kalau dia sholatnya si cepot, dan dia sholat. Wah, sama si Rahwana diketok dikit aja dia belok niatnya itu. Coba kalau yang sholatnya dalang. Si Rahwana bukan ada, si dalang juga dari Rahwana. Si cepot dari dalang juga. Kata cepot, gue sholat dalang ini. Ampun cepot. Begitu iblisnya. Tapi kalau kamu yang sholat, kata iblis, lu sholat kekuatannya dikuatkan dari kamu. Aku sholat, kata iblis, tapi kekuatanku dari Allah. Maka itulah iblis berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzaina lahum bil ar wa la ugwiyanahum. Aku sesatkan semuanya. Illa ibadaka minhum, kecuali dia sudah mukhlas. Mukhlas itu apa? Yang sudah tubadil. Yang sudah menyerahkan, mengosongkan. Tuh, itulah sholat. Ya. Jadi kalau sudah begitu, bisa nggak dihancurkan iblis? Kaing-kaing iblis. Tapi kalau nggak begitu, lihat di atas kok kemarin. Allah, wah! Ternyata yang sholat jin. Yang merasa cari pahala itu jin. Yang nyari surga, jin. Yang ingin itu. Yang tadi semua. Karena untungnya di kita ini dibuktikan. Tadi semua. Ternyata hati-hati iblis itu. Maka tadi malam, atau kalau nggak salah, Abah membahas bab ilmu.
Karena dia itu pinter. Untuk makom syariat, dia melarang ibadah. Jangan, nanti ngapain? Itu aja kata cek, gak sholat kaya kok. Gitu, kata dia. Tuh cek aja sholat tadi semua. Tuh anjing, larinya gak sholat, kenceng lo. Oh, kata dia. Nah, itu di makom syariat. Di makom torikot lain lagi. Ayo, ke sana. Kalau bisa kamu duluan. Nanti sama tetangga kamu. Kamu nanti dibilang kalau udah duluan, kamu top. Wah, dia buru-buru. Maka selalu di depan. Begitu ada orang datang belakangan, padahal dia yang belakang. Ah, itu hebatnya iblis. Ditaruh di depan, tapi dia untuk merasa menang. Tadi orang hakikat lain lagi. Godaannya iblis itu. Begitu dia sholat, kamu ini kan udah jadi wali. Beda sholat kamu tuh tinggi darajatnya. Ah, gitu. Itu orang yang masuk sholat hakikat. Udah sholat makrifat. Kamu kan Allah. Masa Allah sholat? Ini kemarin Abah bahas tentang tingkatan ilmu. Setiap, kan iblis itu akan masuk kepada kita, setiap tingkatan itu dia akan masuk sesuai untung iblis itu, iblis yang menggoda Adam dulu, belum diturunkan. Itu baru anak buah. Karena waktu dia janji sama Allah pada saat, waktu iblis itu ditanya oleh Allah, qala ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin. Hai iblis, kenapa kamu nggak sujud bersama dengan para malaikat itu? Qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin. Aku tidak akan sujud kepada bashar yang hina itu. Maka Allah qala fahruj minha fa innaka rajim wa inna alaika lana. Kalau gitu kamu dilaknat. Boleh kata iblis, tapi qala rabbi fa'andirni ila, beri aku waktu. Tuh. Si iblis itu seolah begitu. Makanya iblis yang turun itu Adam saja, iblis waktu pada Adam itu belum ada pengalaman. Sebenarnya Adam nyemplung nggak? Nyemplung gimana Trianto? Adam saja iblisnya belum punya pengalaman. Sekarang iblisnya udah ketemu Adam, Sis, Nuh, Idris, Sam, Hud, Lud, Ibrahim, terus Musa, Isa, Yahya, Zakaria, sampai pada Muhammad. Sekarang balapan materi. Gimana ngancur? Makanya pantas Menteri Agama nyemplung. Tuh, bayangkan iblis yang dari dulu nggak mati, dan dia sudah training 124.000 nabi, 100 berapa lagi 313 roh. Sekarang harus berhadapan sama kita, coba. Pengalaman dia, exercise-nya panjang. Tuh bayangin tuh. Untungnya waktu dia perjanjian sama Allah, waktu qala fahruj minha, waktu fa inna alaika lanata ila yaumidin, kata Allah, tapi iblis, boleh aku berikan kekuatan padamu untuk menggoda mereka. Hanya orang-orang beriman tidak akan bisa kamu hancurkan. Tapi kata Allah syaratnya, jangan kamu bahasanya gini, kopral kasih kopral. Jangan kamu langsung jenderal. Wah, kalau sekarang turunin jenderal udah semuanya laka semuanya orang nih. Kok nggak digoda aja sekarang udah hancur. Maka kata Allah sekarang ini iblis demo, minta mati. Karena manusia udah lebih rusak dari iblis tuh. Ah, iya. Tadi untung kopral kasih kopral. Tadi orang syariat akan dihalang-halangi. Orang torikat didorong tapi dijungkelkan. Orang hakikat merasa mulia. Orang marifat ngerasa jadi Allah. Enggak sih jadi Allah. Saya kan Allah. Ini. Maka inilah yang harus dipahami ya. Maka dijelaskan di sini adalah barokatul jismaniyati fil qiyam hafidu ala shalawat wa amma sholatu thariqat fa hiya sholatul qalbi mu'abbadatun, dalam mu'abbad selama tadi maka disebut aqimis shalah. Kenapa bima aqama yuqimu iqamatan di mana muta'addi, bukan qama yaqumu qiyaman di mana lazim tadi semua ya. Jadi kalau bimana muta'addi itulah yang dia akan mudah dihancurkan karena itu perbuatan kita. Maka itulah Syaikhullah berkatakan la tatlub iwadon la tatlub iwadon ala amalin lasta lahu amilan. Jangan kau minta gaji, minta pahala dari perkara yang bukan kamu pelaku. Kenapa kita ini sekarang suka minta pahala? Karena kita merasa sebagai pelaku. Padahal selama kita jadi pelaku dalam ibadah hancur oleh iblis. Dan iblis sudah berkatakan la uzayyinana lahum fil ar wala ubyanahum illa ibadaka minhum almuh. Maka di Quran ada mukhlis, ada mukhlas.
ada ikhlas. Ikhlas adalah orang yang sudah mukhlas, tidak akan pernah merasa dia sholat, tidak merasa puasa, tapi dia diberi sholat, diberi syahadat, diberi sholat, diberi zakat. Tuh, maka orang yang sudah sholat itu akan sekaligus dia ya syahadat, yang kedua sholat. Karena setelah dia mengenali Allah dan Muhammad pada dirinya, dia mendirikan Allah dan Muhammad pada dirinya, itu yang disebut sholat. Yang ketiga setelah sholat, dia menzakatkan matanya, menzakatkan telinganya, hidungnya, mulutnya, tangannya semua. Digunakan oleh Allah. Maka tadi, di mata. Kemudian apa lagi? Ada saum. Tapi dia menahan bahwa yang melihat bukan mataku. Yang mendengar bukan telingaku. Yang bicara bukan mulutku. Yang bergerak bukan kakiku. Itu saum. Berarti kalau begitu, syahadat, sholat, zakat, puasa, nyatu nggak? Setelah jadi satu, jadilah kamu itu hiji. Sholat, zakat, puasa, haji, cukup dengan dalam gerakan sholat. Tuh. Makanya kalau seandainya syahadat, sholat, zakat, puasa sudah jadi satu, berarti kamu sudah haji. Itulah kenapa haji masuk dalam rukun Islam. Karena semua orang bisa lakukan dimanapun dia berada. Setelah dia jamukan syahadat, sholat, zakat, puasa, jadikan satu, jadilah haji. Tuh. Maka kenapa di dalam setelah haji itu Allah berfirman, "Faida qadaitum manasikakum fadkurullah kadikrikum abaakum." Setelah kamu melaksanakan manasik, kan tadi dari syahadat, sholat, zakat, puasa itu adalah manasik. Apapun kamu menyaksikan Allah di dalam af'al tubuhmu, ada syariat pada tubuhmu, ada thariqat pada hatimu, ada hakikat pada jiwamu, ada ma'rifat pada sirmu. Allah kamu saksikan fi'ilnya pada tubuh. La ilaha illallah la ma'buda il. Kamu saksikan thariqat pada hatimu. La ilaha illallah la maqsuda illallah hatimu. La ilaha illallah kau saksikan hakikat. La matluba illallah pada jiwamu. Sampailah la maujuda illallah. Kembalilah kita. Sebenarnya yang wajibul wujud itu hanya Allah. Dan kita semua hanya maujudat. Adalah kenyataan wujudnya Allah. Maka seluruhnya adalah kau sudah bisa saksikan. Maka disitulah dalam sholat itu ada alhamdulillah, alif lam lil istighraq. Seluruh puji itu milik Allah. Apapun cangkangnya, bentuknya, warnanya, apapun statusnya, kau melihat Allahnya hanya satu. Maka Abah sekarang nonton Piala Dunia, anggap saja dunia itu bola. Hanya orang-orang gila kan kalau dipikir-pikir, dikejar-kejar sama 22. Hidup yang satu pada tubuh yang 22. Mengejar ya glining, kejar, glining. Si Uda glining jadi ini. Pak Soma disusuk glining. Nyukur. Trianto glining ke bengkel. Udah dapat pajong. Karena beas. Tendang karena pulsa. Tendang. Ayo deh karena bahro. Pikir-pikir kayak orang gila ya. Makanya Piala Dunia ini Abah asik tuh lihat tuh orang gila di semuanya. Hanya satu hidup pada 22 nafsu. Yang lucu berantem tuh main bola tuh. Yang ketawa si hidup yang satu itu. Ini orang ini. Ya itu sajalah sebetulnya. Udah sejam belum Gus? Belum ya? 14 menit ya. Kita lanjutkan dulu ya baca surah Asra ya. Jadi yang dikatakan wa amma sholatu thariqatu fa hiya sholatu qalbi mu'abbadatun faqad ulimat adalah bihadhil ayati was sholatu wusta hiya sholatu qalbi. Li'anna qalba adalah khiliqa fi wasti fil jasadi baina yamini wasimali wa bainal ula wa supla wa baina sa'adati wasyaqawati. Jadi yang disebutkan sholat thariqat adalah sholatnya hati selama-lamanya mu'abbadatun. Jadi kalau sholatnya yang tadi adalah mu'aqqatun. Jadi semua adalah ditentukan sesuai waktu. Maka inna sholata kanat alal mu'minin kitaba mau. Sebetulnya sholat yang 5 waktu itu hanya untuk membuktikan sebetulnya sholat subuh itu kamu punya jasad dan ruh. Sholat duhur itu kamu punya 2 kaki yang masing-masing 2 ruas. Sholat duhur 4 rokaat. Nah sholat asar sebelumnya kamu 2 tangan. Kiri kanan adalah masing-masing 4 rokaat. Sebetulnya kamu maghrib itu punya 2 lubang hidung, 1 lubang mulut. Sholat isya itu 4 rakaat, kamu itu punya 2 lubang mata, 2 lubang telinga. Semuanya sadarilah satu.
Maka disinilah di tengah-tengah itu ada sholat yang disebut kan latifatul qalbi, di sini latifatul wilayah Rasulullah. Inilah, maka berarti kalau begitu yang disebut sholatul wusta, sholatnya Rasulullah, sholat yang ada di dalam dikatakan oleh Tuan Abdul Qadir adalah khuliqa fi wastil jasadi baina yamini wasimal, bukan kanan dan kiri, kemudian wa baina ula wasufla, bukan atas dan bawah, wa baina sa'adati wasaqwa, antara surga dan neraka, bahagia dan celaka. Disinilah bahagia dan celaka, dan disinilah adanya surga, disinilah ada neraka, disinilah ada siksa. Di sini kata Allah, afala ya'lamu idza busyira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Maka dilanjutkan, tapi kama kalau Rasulullah SAW, inna quluba baina adam baina usbu'aini min asabi'ir rahmani yuqallabuha kaifa yasha'u. Sesungguhnya hati manusia di antara dua jari-jari Allah, Allah membolak-balikannya sesuai dengan kehendaknya. Makanya buat udah adek, buat siapapun yang dagang, kalau seandainya di pasar kan yang beli banyak tuh. Yang beli ngejajal ngabring. Ini yang mau toko juga banyak. Nah, gimana cara nariknya? Tekuk lidah, rapatkan gigi, ngomong. Karena yang membalik-balikan hati yang beli itu juga Allah. Yang jualnya siapa? Allah. Yang beli? Allah. Nah, kalau mau beli Allah, hadirkan di hati. Karena saya lihat kemarin ada yang punya toko. Bah, itu orang lewat dulu ke toko sana. Begitu balik baru ngomong, di sini ada payung ya katanya. Tadi waktu lewat ke sana nggak lihat ada payung. Nah, itulah kalau Allah nutup di tokomu, nggak kelihatan aja tokomu itu gelap. Ya, maka biasakan kalau lagi usaha tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan nafas. Terus sadari dari semua. Maka waktu membukanya selalu bacalah Bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nur rabbi bihaqi nur, baru innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bacalah sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad, qul huwallahu, bacalah sholawat 3 balik, tiupkan semua. Ya, itu tempat usaha kita tadi semua. Karena tidak ada berkah segalanya kecuali oleh Rasulullah itu, tanpa adanya Rasulullah tiada Allah. Allah itu hadir bersama Rasul, dia hadir. Manis itu hadir bersama gul, asin itu hadir bersama gara tadi semua. Ya, itu yang harus dipahami ya. Inilah kemudian dikatakan di sini adalah bahwa kata baginda Nabi, inna quluba bani Adam adalah baina usbu'aini, semuanya hati manusia ada di antara dua jari-jari Allah. Makanya ya muqallibal qulub sabit qalbi, ya Allah tadi tetapkan pada hati ini tadi rasa iman, rasa cinta tadi semua ya. Tekuk lidah, rapatkan gigi, maka selalu biasa memaafkan orang, menyayangi orang, mendoakan orang. Kemarin Abah tuh sekarang lagi membiasakan di Muharram ini. Ya Allah, siapapun orang yang berdosa pada diriku, apalagi kan Abah sekarang lagi live ini, ada yang nyebut dajjal, ada yang nyebut iblis, ada yang nyebut setan, ada yang nyebut kafir, Abah doakan mereka semuanya. Siapapun yang paling hebat menghina saya, ya Allah, muliakan dia. Yang nyebut dajjal, jadikanlah dia orang mulia, banyak rezekinya. Yang nyebut ambah setan, muliakan dia, banyak rezekinya. Tuh. Karena orang-orang yang semacam itu potensi buat kita. Tuh. Dan pengusaha Abah Hanum dulu udah ngajarkan, menyayangi orang yang membenci. Tuh. Makanya tadi, ya Allah siapapun orang, makanya tadi ya buat yang nonton ini, ayo tulis yang komen yang paling buruk. Maka Abah doakan sekarang yang membuat komen paling buruk, semoga kau muliakan Allah padamu. Maka Abah, ya Allah, tak ada satupun makhluk di dunia ini yang punya dosa pada diri. Tadi semua. Sakingnya anak Abah kabarudah, murid, ya Allah kalau bisa dosa-dosa mereka kasih saya semua. Tuh bayangkan tadi semua. Tadi semua. Ya. Inilah yang sulit dipahami oleh kalian ya. Wal muradu minal usba'in ila sifati qahri wa lutfi fi hadhil ayati wa hadisi ya'lamu anna asla salat. Nah, sebenarnya yang asik kata Rasul Qadir bu salatnya salat hati. Karena Allah itu enggak melihat kecuali hati dari semua. Bila salat hati dilupakan maka rusaklah salatnya yang dohir tadi. Maka tadi la salata illa bihuduril, tidak ada salat sebetulnya di mata Allah. Maka tadi pada saat Allahu Akbar kamu ingat ke kiri ke kanan, maka yang kamu ilahkan bukan Allah. Disinilah kenapa jangan hanya usol, tapi benar-benar sol. Itulah ada hadis Nabi. Banyak orang sholat tapi tidak itulah. Banyak orang puasa tapi tidak saum. Banyak orang haji tapi tidak haji. Hanya arihlah, litijaroh, lisum'ah. Hanyalah jalan-jalan, dagang. Dan hanya untuk ujian. Maka pahami ya sahabat. Ya.
Makanya dikatakan oleh baginda Nabi la sholata illa bihudil qalbi. Li'anna musalla yunaziya rabbahu pamahalul munajat al-qul. Sebetulnya sholat itu ngobrol, munajat sama Allah adalah qalbu. Faida ida gofala adalah qalbu batolat. Sholat itu begitu tadi hatinya kabur, batalah sholatnya itu. Tuh, Kang Somad Allahu Akbar. Begitu udah, aduh, yuk motor udah sampai cicilan. Loh. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu lagi. Allah subhanallah. Itu udah tinggal 2 hari lagi ya Allah. Samiallahu liman hamidah. Ini duit belum ada lagi. Allahu Akbar. Terus begitu. Ngelamun. Begitu habis sholat. Ini gua udah salam belum ya? Udah berapa rakaat gua ya? Nah itu usul. Maka kenapa baginda Nabi itu pernah dalam beberapa hadis dijelaskan sholat duhur pernah 5 rakaat saking asik. Pernah juga sholat duhur beliau 3 rakaat tadi saking lebur ke dalam sholat, bukan Nabi ngelamun. Beda sama Sitri. Tadi semua saking lebur sampai diingatkan Muhammad bin Jabal, ya Rasulullah baru 3 rakaat. Tapi itu juga hadisnya perlu dicek. Hari kumaha ada ahli hadisnya 15.000 kilo di zaman Rasulullah. Hari ini zaman jeung Rasulullah menghidup unggal poe kayak Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, Fatimah, didengi. Ini yang terjadi hari ini. Mari hadis nage geus 15.000 kilo teh negara nage jauh deh. Baru dibikin lagi 200 tahun kemudian. Coba omongan Abah 200 tahun kemudian. Aya kene. Ayeuna ge make HP geus leungit. Komo baheula. Nah ini yang harus kalian sadar. Apalagi tadi perawinya kemudian dari semuanya. Aduh. Karena tadi yang Abah saksikan hari ini kata Abah juga kok hadis itu banyak kayak Abu Hurairah. Abu Hurairah itu orang Yaman, malah diusir oleh Nabi ya teteh. Tapi dalam ibadah kita maaf ini. Maka Abah suruh nih yang dengar yang nonton ini cek tuh Abu Hurairah itu siapa. Tadi semua ya. Tadi makanya banyak bab Jumat Abu Hurairah, bab sholat tentang iman bab Abu Hurairah. Ini semua harus dipahami tuh. Makanya tadilah jangan kata-kata Abah juga. Berislamnya jangan kayak kebo. Gimana nungtun? Kajurangnya nyemplung we. Nah itulah. Maka ayo beragama pakai akal. Dan akal kita itu dibagi oleh Allah. Ada ma'asi, ma'adi, akal ruhi, akal kulli. Akal itu ada 4 tingkatan minimal itu. Kalau Al-Farabi 10 tingkatan akal. Karena itulah Islam itu bagi orang berakal. Lain kos kebo ditungtunnya kama kola teh gitu we. Cek kama kola nyemplung ke jurang gitu. Nah inilah hari ini Abah saksikan. Ya. Maka mari ya, pahami ya. Perasaan saya 2 jam Gus. Tadi semua ya. Makanya sungguhnya di dalam jasad dikatakan oleh baginda Nabi, inna fi jasadi ibnu Adam lamun qatan faida solahat jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahya qalbi. Sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Nah itulah maka harus diurus dada. Maka disinilah kata Abah juga. Surgamu di sini, nerakamu di sini, siksa kuburmu di sini. Maka itulah kata Allah surat An-Nur. Allahu mubtada nurus samawat khobar mubtada. Di mana mubtada dan khobar mubtada? Kata Allah, masalu nurihi kamiskat. Di sinilah. Masanul kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kaukabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarakah zaitunati la syarqiyati wala yakadu zaituha yudiu walau lam nurun ala. Di sinilah Samsun dan Badrun. Tuh, di sini semuanya. Makanya baginda Nabi, inna fi jasadi lamud gotan, kalau ini baik, baiklah seluruh. Makanya kata Abah, nasib yang buruk akibat perbuatan yang buruk akibat ucapan yang buruk akibat pikiran yang buruk akibat hati yang busuk. Maka itulah. Maka selalu Allah perintahkan kepada kita. Di sinilah semuanya. Maka alam nasroh laka sodroh. Di sinilah semuanya. Maka baginda Nabi pun mengatakan adalah bagaimana kita membersihkan dada.
wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha watak. Nah, di dalam dada kita ini bisa fujuraha, bisa watak. Nah, qad aflaha man zakaha. Orang yang membersihkan kolbunya akan untung dia. Tapi wa qad khaba man dasaha. Yang membiarkan dadanya adalah busuk, benci, dengki, maka dia akan celaka. Ya, maka itulah orang yang sudah benar sholatnya. Karena sholat itu tentang hati tadi semua. Maka akan mudah rezekinya tadi semua. Tapi kalau yang nggak benar sholatnya, itulah maka dia akan menderita di dunia ini sendiri tadi semua. Jadi kalau orang teriak-teriak, kan orang sekarang aneh. Begitu diteriakin, siksa kubur, kain ho'oh, tapi nggak lakukan mung. Nah itu. Kalau bilang neraka itu nggak ada, surga itu nggak ada, wah ada. Tapi perbuatan orang ahli surga nggak mau. Kan aneh kan? Pengen gue geplok itu orang kayak begitu. Tadi semua bilangin neraka nggak ada, ngotot pengen ada. Lu tuh pengen digemugin. Tadi semua. Dia bilang surga itu nggak ada. Ada apa? Kata siapa surga nggak ada? Lu kenapa nggak mau lakukan ahli surga? Kan aneh kan? Iya. Orang-orang yang aneh kata Abah sekarang ini. Disebut siksa kubur nggak ada, ngamuk. Disebut neraka nggak ada, ngamuk. Lu tuh pengen neraka apa? Tapi kerjaannya terus melakukan perbuatan ahli neraka. Itu kan aneh. Inilah maka Abah sedang nguji manusia sekarang ini. Abah balik-balik hukum. Pengen tahu nih manusia ini sadar nggak pada Islam itu? Benarnya berislamnya itu? Tadi semua. Hanya ngadatnya aja gede. Tadi semua. Ya. Maka inilah tadi semua. Ya. Wa amma sholatu syariatu mu'aqqatun fi kulli yaumin wa lailatin khamsa marratin wa sunnatu. Dia adalah 5 kali dalam setiap waktu dengan sunnahnya. Anna yusalla hadhihi sholatu fil masjid ada bil jamaati ada mutawajjaha ila ka'bati adalah wa tabi'an bil imami ada bila riyain wala sum'atin. Itu adalah salat syariat. Kemudian wa amma sholatu tariqatu fahiya mu'abbadatun fi muddati umri wa masjiduha al-qalbu. Jadi masjidnya, nah tadi yang udah kita bahas. Sholatul wusta itu masjidnya di sini dan Allah akan melihat manusia itu pada dadanya. Maka Nabi bersabda, dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuad, dalam fuadmu ada syagofun, dalam syagofmu ada lub, dalam lubmu ada syirun, dalam syirmu ada aku, kata Allah. Tuh. Maka disitulah yang benar-benar sholat adalah kalau sudah dia sampai di situ. Tadi semua, ya. Jadi, adapun sholat yang hakikat inilah sholat yang paling hebat, ya. Al-qabul la yanamu wa la yamutu bal masgulun bin naumi wal yaqdati was sholatul qalbi. Nah, ini. Jadi ada sholat hati tidak pernah tidur. Hati tidur nggak? Tidak. Tadi semua. Dan tapi ia selalu punya kegiatan di saat tidur maupun jaga. Inilah yang kata Abah hatinya sudah hidup bersama Allah semua. Ya. Tadi semua. Maka biasakan tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas. Bicaralah di dada di sini. Kapan? Sebelum tidur dan bangun. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan duna jari minal qaul bil guduwi wal asal. Waktu pagi dan waktu bicaralah. Apa yang kita bicarakan pada waktu petang? Syukur. Jadi apa itu sebelum tidur? Alhamdulillah, alhamdulillah Allah saya bisa melihat, alhamdulillah bisa mendengar, alhamdulillah bicara, alhamdulillah punya jantung, alhamdulillah punya tangan, terima kasih. Ini yang pikirin mobil BMW aja. Terima kasih ya Allah saya diberi terima kasih diberi mat. Ini maka dalam hikam ada nikmatul ijad, ada nikmatul imdad. Malam yashkurin ni'am faqad ta'arada li zawaliha faman syakaraha faqad qayyadaha bi qaliha. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang sudah ada, dia akan melepaskan nikmat itu. Maka saksikan, ada orang punya mata sudah hilang penglihatan, orang punya tangan sudah hilang orang punya telinga sudah hilang pendengar, orang punya mulut sudah hilang bicara, orang punya burung sudah hilang berdiri. Makanya sebetulnya iman manusia itu diukur dengan ini. Maka yang pertama adalah pandangan hidup. Waktu kalian remaja, waktu teteh kalian lagi mabujangan, baru dilihat aja at-tahiyatul. Tapi begitu usia 40 sudah mulai pegangan hidup 50 tahun itu tadi cekal mah ngaprek we.
Baru umur kayak abah 60 tahun sudah mulai perjuangan. Aduh. Ayo Jang. Perjuangan. Tapi sudah 80 tahun kata teman saya sudah mulai kenangan hidup. Dulu saya itu kamu tuh ya gagah dulu mah. Makanya kenapa dalam ngomongin makrifat itu nggak beda jauh, botoloco nggak jauh ngomongin barang laki-laki, barang perempuan. Itu makrifat. Coba lihat anak kecil aja ini mah udah makrifat. Baru nongol sedikit baru lihat. Si Dayan. Ciri makrifat itu ya. Tadi semua udahlah, tadi jadi ngaco ngajinya nih. Tadi semua. Ya, yang penting sehat semua lah, ya. Tadi mohon maaf kekurangan tadi semua. Yang penting sekali lagi kalau ngaji Abah itu harus nah, jangan mudah nyebut iblis, tapi nggak apa-apa bagi Abah mesen senang kan tadi. Berarti dosa Abah diampuni dan diambil tadi. Ya, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.